Ya, di tengah fenomena penurunan daya beli, kelas menengah menahan jajan begitu ya, sementara orang kaya lebih memilih investasi daripada belanja. Di sisi lain, orang kaya yang membelanjakan uangnya untuk perawatan anti-aging justru masih banyak memilih treatment di luar negeri. Lalu bagaimana sesungguhnya potret bisnis perawatan anti-aging di Indonesia? Benarkah kalah dari asing? Langsung saja kami akan mengulasnya bersama dengan Profesor Anti-Aging pertama di Indonesia yang juga founder Perfect Beauty Aesthetic and Anti-Aging Clinic, Profesor Debbie Finsky. Akhir-akhir ini kita memang mendengar banyak sekali artis ya atau beauty influencer yang melakukan perawatannya ke luar negeri, khususnya mungkin Korea ya, Prof. Prof, menarik ya, saya ingin berbincang-bincang seputar dengan bagaimana dunia kecantikan begitu atau anti-aging di tanah air. Anda dijuluki sebagai Queen of Anti-Aging di Indonesia, Anda juga bahkan pernah menjadi Presiden World Council for Preventive, Regenerative, and Anti-Aging Medicine yang berpusat di Paris, Perancis pada tahun 2013 lalu. Boleh dijelaskan dok, seperti apa sebetulnya ilmu anti-aging yang Anda dalami dan juga mungkin perkembangannya sampai dengan saat ini seperti apa, Prof, silakan. Ya, terima kasih Sinta dan penonton CNBC. Perkembangan kedokteran anti-aging di seluruh dunia itu semakin berkembang. Saya dipilih tahun 2013 dan masih terpilih lagi dengan 74 negara. Perkembangan kedokteran anti-aging itu sudah jadi kebutuhan. Jadi seperti saya sendiri dari estetik akhirnya ke anti-aging dan ke stem cell. Karena pernah menurun pada saat pandemik ya, tapi sekarang semakin marak di banyak negara. Dan saya bangga dengan adanya Menteri Kesehatan kita yang luar biasa. Jadi pintu kita untuk menjadi pusat anti-aging dunia sebenarnya semakin terbuka lebar. Baik, artinya memang bisnis begitu ya untuk perawatan anti-aging begitu di tanah air nih artinya cukup optimis ya. Cukup optimis. Prof akan berkembang terus ke depannya. Tapi melihat perkembangannya yang semakin meningkat begitu, Prof. Kenapa masih banyak warga RI yang memang memilih perawatan kecantikan khususnya mungkin anti-aging bedah plastik bedah plastik begitu di luar negeri gitu ya, bukan hanya di Indonesia begitu. Tapi kalau di Indonesia fasilitasnya sudah cukup baik, tapi mengapa sebagian dari kita lihat saja mungkin artis, influencer yang malah lebih memilih untuk perawatan di luar negeri? Iya, sebenarnya pilihan itu adalah hak pribadi masing-masing ya. Nah, tapi ini juga ada sebab akibatnya. Karena di zaman dahulu sebelum Undang-Undang OBL Kesehatan yang baru diketok oleh Presiden, itu dokter-dokter Indonesia tidak bisa berpromosi. Marketing dibatasi, dianggap melanggar kode etik dan lain sebagainya. Tapi sekarang dengan undang-undang yang baru, para dokter itu bisa mempromosikan. Nah itu yang sebenarnya salah satu faktor. Dan dokter-dokter spesialis baru sekarang bisa termasuk untuk kecantikan, stem cell, anti-aging. Kalau maraknya menurut saya sebagai Presiden anti-aging dunia sekarang 75 negara, tidak bisa melarang pasien mau kemana. Walaupun saya ingin pesankan Sinta bahwa sebenarnya dokter Indonesia itu jago-jago, mumpuni dan maaf ada juga pasien luar negeri yang datang ke Indonesia. Menyimpan tali pusat ke Indonesia. Ke tempat kita sudah ada dari Libanon, dari Dubai. Ya, tapi ini memang diperlukan usaha dari para dokter, pemerintah juga untuk lebih mempromosikan wisata medis, health tourism ke seluruh dunia. Baik, tapi berbicara mengenai teknologi dan juga fasilitas begitu ya, dan juga mungkin dokter dari anti-aging sendiri begitu ya. Di tanah air sejauh ini seperti apa? Iya, memang begini. Untuk menjadi seorang dokter anti-aging tidak bisa hanya urus kecantikan kemudian, oh saya dokter anti-aging. You need education ya, perlu pendidikan. Sudah ada tuh master anti-aging di Jerman, saya ikuti yang di Jerman. Terus di Barcelona, Every International University, ada beberapa di Indonesia. Tapi saya sarankan kita mengkombinasi dan terus belajar supaya kita jadi mumpuni, supaya pasien-pasien tertarik untuk di Indonesia. Karena dokter-dokter Indonesia one of the best. Dan Indonesia tuh bisa menjadi market sendiri. Banyak produk luar datang ke kita karena penduduk kita 277 juta penduduk. Market yang besar. Jadi tingkatkan capability dari para dokter dan promosi. Kayak CNBC sekarang kan lagi promosi. Oke, jadi artinya memang market di Indonesia ini sangat menarik. Sangat menarik. Penting juga bagi para dokter khususnya mungkin yang ingin mendalami ilmu anti-aging ini untuk terus upgrade ilmu gitu ya dok ya. Agar bisnis kecantikan di Indonesia ini semakin menarik lagi. Dok, jika membahas mengenai Korea begitu yang nampaknya sekarang nih menjadi tempat begitu ya bagi para influencer atau mungkin ya orang biasa-biasa saja gitu ya untuk datang ke sana gitu ya, secara teknologi nampaknya memang menarik begitu dan juga kalau dilihat hasilnya banyak yang tidak mengecewakan begitu ya dok ya. Selain Korea dan juga mungkin ada negara-negara lain kah menurut dokter yang memang
ya teknologinya bagus, hasilnya juga bagus. Seperti apa tanggapan dokter terkait dengan hal ini? Di antara negara-negara anggota kami itu banyak yang bagus. Tapi Indonesia punya sesuatu yang menurut saya sangat menarik. Wisatanya bagus, makanannya enak, penduduknya ramah, dan dokternya pinter-pinter dan bagus ya. Di Jerman, Inggris, Australia juga menjadi salah satu daya tarik. Tapi Korea memang kenapa? Jawabannya kan dia sudah menjadikannya industri sejak dulu. Ya sejak dulu tuh anak umur 16 tahun, 17 tahun dikasih hadiahnya operasi hidung. Kalau kita masih agak tabu mungkin, tidak terbuka. Jadi faktor-faktor tersebut berpengaruh. Tapi kalau penduduk Indonesia ada sebagian mau ke sana, saya sayangkan. Karena sebenarnya dokter Indonesia juga cukup bagus. Tapi pilihan seperti misalnya ada dari Dubai atau Jerman, nanti dari Inggris mau stem cell-nya ke Vinsky Tower. Ya nggak bisa dilarang juga, dia senang sama dokternya. Jadi privilege masing-masing. Baik, tapi menurut pandangan dari Prof sendiri begitu ya, hal-hal apa saja yang artinya perlu menjadi perhatian ya bagi dokter-dokter estetik ya atau klinik-klinik kecantikan yang ada di Indonesia agar lebih bisa mampu begitu membangun kepercayaan dari masyarakat itu sendiri, apalagi utamanya mungkin untuk bisa membangun kesadaran untuk pentingnya melakukan perawatan khususnya mungkin anti-aging. Iya, jadi penting sekali untuk mengaktualisasi diri ya, upgrade. Ikuti kongres, belajar apa hal-hal yang baru, dan juga tren dunia mesti kita pelajari bersama-sama. Terus saya juga di kesempatan ini minta bantuannya, walaupun Menteri Pariwisata, Menteri Kesehatan juga sudah ikut ya, urung rembuk bersatu. Jadi mungkin perlu ditingkatkan di Kementerian Luar Negeri kita dimanapun untuk mempromosikan wisata medis Indonesia. I call it health tourism sebenarnya, bukan ke medis tapi ke health ya. Ke health tourism untuk anti-aging dan kecantikan ini. Karena kita potensinya besar sekali, Sinta. Potensinya besar sekali. Tapi kementerian ini mesti bekerja sama dan kita dokter aktualisasi diri. Dan saya senang juga karena beberapa pasien promosi diri ya, kayak Pak Hotman Paris, beliau promosikan tentang Indonesia. Nah, itu juga salah satu faktor. Jadi menghimbau para selebriti juga bisa jadi corong kita. Kalau tadi yang dari dunia ke sini, bagaimana kalau dari sini promosi ke sana? Baik, menarik membicarakan mengenai klinik kecantikan di tanah air ya. Kita juga tidak memungkiri bahwa ada sebagian klinik yang menawarkan begitu ya perawatan anti-aging gitu. Tapi ternyata mereka ini adalah bukan klinik-klinik yang sebetulnya memiliki izin begitu ya dok ya. Bagaimana Prof mengamati fenomena ini, Prof? Artinya ini juga sebagai edukasi ke masyarakat untuk mungkin tidak memilih klinik sembarangan yang klaimnya misalnya klaim anti-aging atau mungkin perawatan-perawatan yang lain yang harusnya justru ditangani oleh profesional. Prof, silakan. Betul. Jadi saya menghimbau masyarakat jika Anda ingin mencari misalnya mau bedah plastik atau mau melakukan perawatan anti-aging, minta referensi. Dan tidak apa-apa untuk googling dulu atau tanya AI, lihat izinnya. Karena itu penting sekali. Ada yang tidak punya dokter bedah plastik mumpuni tapi melakukan sedot lemah. Kita suruh lihat apa yang terjadi. Ya, jadi itu tetap mesti berhati-hati, mesti punya referensi ya ke dokter kesayangan. Kita bisa tanya orang yang sudah berpengalaman ke situ supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.